Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji-pujian telah kita lantunkan di dalam peribadahan kita pada saat ini, bahkan terus akan kita kumandangkan di dalam kehidupan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kita melihat bahwa saat ini masih berada di awal tahun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang terkasih, tentu ketika kita masih berada di awal tahun ini, secara sadar kita tentunya memiliki kerinduan, memiliki harapan, dan terus berdoa di awal tahun ini agar kiranya di dalam menjalani hari-hari selanjutnya di sepanjang tahun ini, kita bisa menjalaninya dengan baik adanya. Doa kita supaya sepanjang tahun ini tidak terjadi kekacauan dalam perjalanan kehidupan kita. Semua orang punya harapan demikian mengawali tahun yang baru. Saya juga pun demikian ya. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita? Apakah yang kita rindukan itu mungkin terjadi? Keadaan yang baik-baik saja itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Saya merenungkan seperti ini, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa secara pribadi segala sesuatu itu mungkin saja terjadi, apalagi hal-hal yang baik untuk dapat kita alami dalam hidup ini. Itu semua terletak dari kita. Apakah kita mampu atau kita dapat menata dengan baik segala sesuatunya untuk menjalani? Tergantung kita. Kalau kita mampu menata pergaulan kita dengan baik, tentu juga itu akan menjadi baik. Kalau kita mampu menata kehidupan keluarga kita untuk baik, pasti bisa baik kalau mau ditata, ya. Demikian juga kalau kita mau menata pekerjaan kita mulai di tahun ini, harus seperti ini, harus seperti ini, mulai lebih disiplin lagi, kita sudah atur, kita sudah tata seperti itu. Saya rasa tidak ada yang sukar ketika kita punya komitmen untuk menata dan membaharui segala sesuatu yang akan kita jalani di sepanjang tahun ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat tema kita saat ini berbicara tentang firman yang menata dan membarui dunia. Firman yang menata dan membarui dunia. Kalau diperhatikan dalam kamus, kata menata itu berarti mengatur. Kata menata itu juga berarti menyusun atau membenahi. Ya, menata. Ada keteraturan yang terjadi di dalamnya. Ada sesuatu yang akhirnya menjadi baik di dalam arti kata menata. Nah, kalau kita melihat bahwa pada saat ini kita akan dituntun dalam bahan utama dan juga dampingi dengan 2 bahan lainnya, bahkan 3 bahan lainnya. Bahan utama kita itu dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahan utama kita saat ini, jelas-jelas bahwa hal ini tidak sekedar hanya menunjukkan sejarah penciptaan langit dan bumi. Ya. Tetapi lebih dari sekedar sejarah terjadinya langit dan bumi atau isi alam semesta ini. Di balik itu ada hal yang mau ditunjukkan, bagaimana peranan Allah yang begitu luar biasa. Di sini menunjukkan tindakan, ini penting, tindakan cinta Allah yang mau menata kekosongan, yang mau mengatur segala sesuatu yang kacau balau yang ada pada awal penciptaan.
untuk semuanya menjadi baik adanya. Ya. Jadi kalau kita melihat kitab Kejadian bukan hanya sekedar untuk mengingatkan penciptaan langit dan bumi, tetapi bagaimana kita jauh lebih menghayati bahwa inilah tindakan cinta Allah, ya, bagi kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini jelas sekali kalau dikatakan bahwa firman yang menata dan membarui ini mau menyampaikan bahwa Allah sendiri itu adalah firman. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu memiliki peranan yang luar biasa, yang memang memiliki kuasa di dalam dirinya sendiri untuk membentuk dan mengatur segala hal. Ini kalau kita sadari ini fungsi firman, itu akan membuat kita dapat mengandalkannya. Kalau kita sadari fungsinya firman. Firman itu punya kuasa. Firman itu punya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang dapat mengubah, yang dapat membaharui, mengatur, menata segala sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini penting, ya. Ada sebuah kekuatan, saya dapat melihat di sini, kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa melebihi kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Itu kekuatan firman. Karena kuasa-kuasa yang ada di dunia ini menciptakan yang sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Sedangkan kekuatan firman itu dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan lebih daripada itu. Dari yang belum terbentuk sama sekali, itu bisa dibentuk. Oh, itu kalau kita mau renungkan jauh lebih dalam, bagaimana firman itu menata dan membaharui dunia. Ayat 3 saja, satu ayat saja, di ayat 3 di dalam Kejadian pasal 1, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu ada karena firman. Karena Allah sendiri. Betapa tidak bisanya kita manusia melakukan banyak hal kalau salah satu dari ciptaan Allah ini tidak ada. Contoh saja terang. Gelap gulita, tidak ada sama sekali apa yang bisa terjadi kalau salah satu saja dari ciptaan ini tidak ada. Kalau ayat 3 ini tidak ada, tidak jadi terang. Nah, apa yang kita membuat kalau tidak ada terang? Semua tidak akan jadi. Ya. Tidak akan ada yang jadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini didampingi dengan dua pembacaan lainnya, yakni Kisah Para Rasul dan juga Injil Matius. Nah, saya mau memperlihatkan kepada kita semua di mana dua pembacaan yang mendampingi bahan utama kita kali ini itu diambil dari kitab Perjanjian Baru, ya. Di sini juga mau memperlihatkan kepada kita bahwa tindakan Allah itu tidak hanya terjadi di dalam masa Perjanjian Lama, tetapi tindakan cinta kasih Allah itu terus berlanjut, ya, di dalam firman yang telah menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Allah dari awal sampai akhir terus bekerja. Ini membuat kita dapat berpikir bahwa luar biasa Tuhan itu. Memang kalau Tuhan tidak akan campur tangan lagi, tidak bekerja lagi, saya rasa tidak ada yang jadi. Kita sudah tidak ada duduk di tempat ini, ya. Mendatangkan tsunami saja, mendatangkan air bah saja, Tuhan masih bisa handle. Sampai di sini batasnya, ya. Jangan hancur semua. Hanya untuk memberi pelajaran, itu yang saya pahami. Hanya untuk memberikan pelajaran bagi yang lain. Supaya Tuhan itu luar biasa. Mengatur air asin, air tawar bisa menyatu tanpa saling. Ada satu keajaiban dunia tentang itu. Apalagi kalau cuma mendatangkan tsunami bisa dihandle. Sampai di sini batasnya terjadinya gempa itu. Jepang sekarang bermasalah.
di tahun yang baru ini. Berkuasanya Tuhan, padahal kita berada di satu bumi yang sama. Getarannya pun dibatasi, hanya sampai di sini. Skala Richardnya harus sampai di sini. Jangan melebihi, belum waktunya. Ini Bapak Ibu, tindakan Allah itu sungguh sangat memberikan kepada kita sebuah pembelajaran agar kita lebih mengakui kuasanya di dalam kehidupan ini, bahwa Dia mau melakukan sesuatu yang baik untuk bumi ini, untuk dunia ini. Walaupun kita anggap itu adalah suatu kehancuran, tetapi di balik itu ada maksud dan rencana Allah untuk kita semua. Nah, kalau kita lihat juga dibahas soal pertobatan, ya, dan baptisan kudus yang ada di dalam dua pembacaan ini. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah membarui, masih memberikan kesempatan kepada setiap orang yang belum mengenal Dia. Saya tidak tahu itu siapa Roh Kudus. Itu kan di dalam pembacaan tadi kisah para rasul. Kami tidak tahu Roh Kudus. Allah memperkenalkan dirinya melalui itu di dalam baptisan Yesus. Ada yang akan menolong, membantu setiap manusia untuk dapat menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Baptisan kudus kita sudah ketahui bagaimana mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini mau terus dijadikan ahli waris Allah, anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perenungan bagi kita adalah kita ini percaya kan? Kita ini sudah yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus, telah dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Makanya dalam pembinaan pembaptisan kalau masih anak-anak, saya suka bilang sama orang tua yang membawa anak-anak mereka dalam pembinaan, percaya bahwa ada kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anakmu ketika mereka telah menerima baptisan kudus. Harus dipercaya, karena baptisan kudus itu bukan sesuatu hal yang sambil lalu dalam kehidupan orang percaya. Ini sakral. Kalau di Katolik itu memang terasa sekali aura. Orang bilang ininya ya, karena memang sakral. Ya. Dihargai. Di situ peranan Allah luar biasa. Urapan Allah sudah nyata. Ya. Dibaptis. Makanya saya bilang orang-orang tua harus punya harap kepada anaknya. Sambil anakmu dibaptis, jangan diam saja. Tugas kita selanjutnya berat, mengajarkan anak-anak kita langkah-langkah selanjutnya untuk mengenal Kristus. Terus bagaimana dengan baptisan orang dewasa? Mereka sudah akan tahu paham, lebih dapat mengerti untuk menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kuasa-kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ya, kuasa yang datang daripadanya sendiri itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Kalau di dalam masa Rasul Paulus membaptis, orang-orang belum mengenal Roh Kudus, kita di zaman ini sudah mengenal Roh Kudus. Yang memampukan kita, yang bersuara kepada kita, yang berbicara kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya, tapi ada pertanyaan selanjutnya. Ketika kita sudah sadari bahwa sekarang kita ini telah berada di dalam tuntunan Roh Kudus, ya, apakah kita mau tunduk? Ini pertanyaannya. Apakah kita mau tunduk? Apakah kita mau taat dalam firman Tuhan untuk terus dibaharui? Nah, ini pertanyaan yang untuk kita renungkan dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita semua sudah percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalani proses kehidupan. Saya diberi kesempatan untuk menjalani proses kehidupan
Bapak, Ibu, saudara-saudara telah dan sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani proses kehidupan. Ada hal-hal yang kita lakukan yang baik berkenan di hadapan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Tapi ada juga hal-hal yang tentunya kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itu Tuhan kasih kesempatan untuk kita alami itu. Itu sebuah proses membentuk kita. Maksudnya apa? Karena maksudnya seperti ini, kita sudah ketahui bahwa Allah itu sudah memberikan hak penuh kepada setiap manusia untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh. Kita punya kehendak bebas menentukan jalan mana yang harus kita tempuh. Nah, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, di tempat ini saya mau katakan seperti ini. Pilihlah firman Tuhan. Itu. Pilihlah firman Tuhan, maka janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ketika kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan sendiri, Dia akan menata kehidupan kita. Dia akan membaharui kehidupan kita dalam sebuah proses perjalanan kehidupan untuk menjadi sempurna. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita, menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Yakinilah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, bahwa kita semua dituntut dan diberikan petunjuk. Nantinya kita akan memiliki kesempurnaan di dalam proses yang Tuhan telah tentukan untuk kita semua. Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang